Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan kalian sehat. Oke teman-teman, berhubung di channel ini udah lama nggak upload ya, udah hampir 2 tahun loh nggak upload ini, hampir 2 tahun. Jadi sekarang waktunya upload. Iya. Karena tugas. Jadi kami ada dapat tugas, yaitu tentang perwakapan, yang dimana nanti ini kita disuruh kayak apa ya, menjelaskan tentang kayak wakaf di negara-negara luar selain Indonesia. Jadi sebelum kita masuk, kita mau kenalan dulu nih. Di samping kanan saya ada yang namanya, siapa namanya Mas? Saya Fasta Bihur Lafan Aslinya? dengan NIM 21. Gak usah disebutin ini, gak usah disebutin. Ya, nanti dilacak, Nanti Oh, dilacak. iya. langsung aja. Oh, iya. Asal. Asal. Asal saya dari Yogyakarta. Oke. Tinggalnya? Saya tinggal di Godean, jauh Oh, dari iya. UI. Wah, jauh dari kampus guys ya. Dan di belakang saya ada juga Ya, teman. di sini ada saya Rifki Muhammad Ramadan. Hmm. Saya aslinya Jogja, tinggalnya di Taman Siswa, jauh dari UI juga. Oke. Kalau saya udah pasti udah kenal ya. Oke. Udah. Asalnya, asal saya kan dari Kalimantan. Oh, iya. Kalimantan. Cuma saya asli Oke. Sulawesi. Jadi kuliah di sini. Ketemulah kalian berdua. Oke. Nah, jadi guys, mohon karena kami butuh like, sekalian komen, karena ini sebenarnya untuk penilaian juga. Jadi mohon dinonton sampai selesai. Dan jangan lupa like dan share. Oke. Jangan lupa Enjoy. juga subscribe. Subscribe. Jangan lupa Jelas. subscribe. Oke, makasih. Enjoy this video. Oke teman-teman, oke guys. Jadi masuk ke pembahasan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, nah kami dari teman-teman sekalian juga kita mau tahu dulu nih, sebenarnya itu wakaf itu apa sih? Kan yang kita tahu kan di apa namanya, di masyarakat umum itu yang masih samar-samar lagi ya, Lebih mengenal infak, sedekah gitu. sedekah gitu. Nah, Belum. sebelum kita masuk ke lebih mendalam, nah kita mau tahu dulu nih, wakaf itu apa sih menurutmu? Wakaf tuh kayak kita bangun masjid untuk umat muslim biar orang-orang sholat di sana. Terus nanti pahalanya itu ngalir terus karena masjidnya tuh ada. Terus orang-orang sholat sana kita dapat pahala. Itu kan wakaf kayak gitu. Wakaf. Kalau menurut aku pribadi, wakaf tuh ya kayak gimana ya? Misalnya harta kita nih, hak milik seseorang, ya udah kita berikan ke nazir. Nanti nazir yang mengelola untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Nah, Ki, gimana Ki kalau wakaf? Oke, jadi kalau seperti yang pernah aku baca ya di website ataupun di laman Badan Wakaf Indonesia ya. Jadi pengertian wakaf itu masing-masing mazhab itu ada berbeda sedikit. Tapi kan kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'i ya. Syafi'i, Nah, oke. jadi kita nyampein dari sudut pandang Syafi'i. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini adalah wakaf itu adalah tidak melakukan apa-apa terhadap wakaf yang telah diwakafkan. Jadi namanya wakaf itu kan diambil dari bahasa Arab ya, yang berarti berhenti gitu. Iya. Nah, jadi ada seseorang yang menyerahkan hartanya atau hak pribadinya kepada lembaga wakaf yang kemudian dikelola oleh nazir, si pengelola wakaf, yang kemudian disalurkan kepada mauquf alaih atau yang akan menerima wakaf. Nah, jadi si wakif ini yang memberikan hartanya itu sudah tidak boleh ngapa-ngapain lagi harta tersebut gitu. Itu sudah jadi milik lembaga wakaf yang kemudian akan disalurkan kepada mauquf alaih atau yang akan menerima wakaf. Nah, jadi seperti itu. Jadi juga termasuk ketika sudah diwakafkan, ahli waris itu tidak boleh mengambil harta tersebut kembali ataupun menjualnya. Jadi udah murni itu untuk kepentingan umat. Seperti itu kalau dari sudut pandang Imam Syafi'i gitu. Menarik sekali ya guys ya. Oh, berarti itu kan menyerahkan hartanya kepada lembaga wakaf. Apa bedanya sama kita sodako? Nah, apa itu. tuh? Coba Apa tuh? jelasin Coba tuh. tuh jelasin. Ayo. Loh, kan saya nanya. Udah, apa ayo?
kan masih sama-sama nih Bi. Oh, iya. Kayak biar kan? orang tuh lebih Iya, tahu biar apa tahu bedanya yang sih. mana Jadi itu sedekah ya itu bedanya yang mana. sedekah tuh mungkin sama wakaf lebih gampangnya tuh dari hartanya, dari harta wakafnya itu ditahan. Jadi Iya. selalu ada hartanya itu, misalnya kita berwakaf tanah, maka disalurkan pemanfaatan tanahnya tanpa kita jual tanahnya itu. Beda kalau orang misalnya itu sedekah tanah, maka orang yang menerima sedekah itu boleh yang mengelola sedekah itu boleh dia jual tanahnya dulu baru disalurkan atau gimana, bedanya gitu. Kalau wakaf harus ditahan tanahnya itu, ditahan harta wakafnya, tapi dimanfaatkan tanah tersebut tanpa menjual ataupun mengotak-atik tanpa sumbernya mengotak-atik itu kan. itu. Jadi kan termasuk wakaf uang itu ya, misal Iya. deposito kan ya. Orang kan masih kadang tahu wakaf tuh tanah doang gitu kan. Oh, iya. Ada kan yang Ya, uang juga. kebanyakan kan yang ditahu apalagi orang-orang kan cuma wakaf tuh ya kalau nggak tanah Iya, ya jadi yang properti gitu. masjid gitu Iya, kan. Kan masjid. ada juga wakaf uang yang kemudian nanti bisa didepositokan, kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan hasilnya. Nah, jadi setelah itu mungkin kita bisa lihat dalil ya. Dalil. Jadi kenapa sih kita harus wakaf ataupun kenapa ada wakaf gitu loh. Nah, Dalil kalau apa? dalilnya sendiri itu kan ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Iya, benar. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya gimana? Mas Zulfahmi? Bisa Kayak saya bacain ya. Yo, dari Taus dong. dengan tartil yang Tartil indah. lah. Kan ini Kori Iya. gubernur. Bener. Astagfirullah. Ya saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya Mas Yang Zulfahmi. artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Nah, jadi syahid dari ayat ini apa tentang kita tuh berwakaf? Syahidnya adalah di qauluhu ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebajikan. Kita berwakaf kan tuh berbuat kebajikan. Maka syahidnya ayat itu di sini. Kita harus diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah kita berwakaf. Ya, betul. Jadi wakaf tuh nggak dihitung dari berapa persen ya, maksudnya bebas, Iya. biar sedikit maupun Iya. banyak. Yang Jadi penting bagi kita berbuat teman-teman kebaikan. yang mau berwakaf, Wakaf, baik jangan itu lupa. kecil atau gede, jangan Dan minder, berkecil hati. jangan berkecil hati. Bisa Dari 1000 pun disalurkan bisa. ke lembaga wakaf Unisia. Unisia. Di kampus kami juga ada. Ada lembaga Indonesia. Iya. Oke, kalau dari ayat tadi ya itu kan masih Nanti umum. kita tulis linknya di bawah Iya. untuk berwakaf. Iya. Oke, nanti di deskripsi Deskripsi ya. kita lantumkan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Kalau dari ayat tadi itu kan masih umum ya, berbuat Masih umum, kebajikan masih itu kan umum. luasnya, salah Ya. satunya termasuk wakaf. Nah, ada yang ayat yang lebih spesifik di Ali Imran ayat 92. Nah, Ya. kita bisa dengarkan lagi nih dari Mas suara Zulfahmi. Mas Zulfahmi. Oke. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menyimpahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal ini yang bersangkutan dengan ini, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi itu artinya teman-teman. Oke. Jadi apa yang kita infakkan dari sebagian harta kita, apalagi harta yang kita cintai ini, Iya, betul. berupa misalnya mobil kita atau enggak rumah, Tanah. kita infakkan untuk kebajikan, untuk umat. Nah, kita dapat pahala. Dan kemudian pahala itu juga
sekalipun kita udah nggak ada di dunia ini tetap mengalir. Tetap mengalir. Saya rasa ini sudah sering didengar. ya seperti hadis yang Iya. sudah masyhur ya. Selanjutnya Kemudian berarti sekarang bahas tentang dari sunnah hadis. iya, sunnah dalil hadisnya. dari sunnah. Sunnah. Apa Biar tuh lebih sunnahnya jelas tuh? lagi. Kasih tahu. Kasih tahu dulu. Hadisnya itu Yes. jadi hadis tentang saat Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Ya. Jadi karena Umar nih punya harta sebidang tanah ini, dia merasa dia tuh belum pernah mendapatkan harta yang lebih baik daripada sebidang tanah di Khaybar itu. Maka karena keinginan dia yang kuat untuk berbuat kebaikan terhadap tanah ini, dia langsung bertanya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar, setelah saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah tersebut. Sehingga saya mohon petunjukmu ya Rasulullah. Apa hal yang sepatutnya saya lakukan terhadap harta tersebut, terhadap tanah tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, "Jika engkau mau, maka tahanlah zat itu." Maksudnya ditahanlah itu tanahnya, jangan dijual, Iya. dan sedekahkanlah hasilnya. Jadi yang maksudnya ini adalah dalam hadisnya juga menjelaskan apa itu definisi wakaf, yaitu kita dalam tanahnya itu kita nggak dijual tanahnya, tapi dimanfaatkan, misalnya hasil kebunnya diberi. Nah, jadi tetap tanahnya itu atau kebunnya masih ada, cuman manfaatnya bisa dirasakan kaum muslimin Iya. dalam waktu jangka yang sangat lama. Nah, Iya. Oke, jadi jelas karena itu apa perbedaan wakaf yang dari yang lain, yaitu pokoknya atau sumber dari Ya, mana sumbernya. harta tersebut berasal itu ditahan, ditahan. kemudian manfaatnya itulah yang kemudian pergunakan. disebarkan ke masyarakat luas seperti itu. Hmm. Nah, kemudian mungkin ini syarat bagaimana wakaf itu bisa terlaksana ya. Iya. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah wakif ya, Wakif. adalah orang yang berwakaf. Kalau nggak ada wakaf ya nggak bakal mungkin ada bakal wakaf. Kalau Nggak ada wakif. Nggak ada kalau nggak ada wakif nggak mungkin ada wakaf kan. Iya. Nah, Wakifnya apa dulu nih? Wakifnya apa dulu apa nih? tuh wakif itu coba? Orang yang Mewakafkan. Iya, sesuatu itu. mewakafkan harta ataupun Nah. hak pribadinya lah. Jadi nggak intinya. mungkin Ada ada harta hak milik. wakaf, guys. Kalau nggak ada yang ngasih gitu Nggak loh. jelas ini harta siapa ini Nah, kan? misalnya ini kamu punya harta, ya udah kau kasih aja. Maka aku wakif ya. wakif. Oh, iya. Nah, gitu. Kemudian juga wakif ini nggak bisa asal orang gitu. Nah, Dia harus berakal ya. Jelas kalau orang nggak berakal nggak bisa nggak tahu tujuannya dia ngasih harta itu buat apa kan. Nah kemudian juga dia itu harus mempunyai harta ya. Tentu orang kalau nggak punya harta mau wakaf apa kan. iya. Masa Ya, wakaf? 1000 kan bisa. Sama juga yang Iya, tadi. tapi itu kan juga Oh, itu termasuk harta. harta. Oh, iya. Dia kan Sama harus punya harta gitu. Sama juga yang berakal. Kalau misalnya nggak berakal, Iya, dia kalau langsung makanya. nyumbangin uang. Maksudnya Dia kalau dia potong nggak tuh. punya Dia mau harta, apa ini? dia mau wakaf, Iya. wakaf angin. Oh, iya. Nah kemudian juga dia juga harus merdeka gitu. Nah. Jadi hartanya Loh, itu tidak. Maksudnya merdeka tuh seperti apa? Ya, seperti apa nih? Ya intinya bahwa kepemilikan dia itu tidak berada di suatu Yang ini ya, kayak ya Apa ya? intinya tidak terikat oleh Terikat suatu oleh apapun. sesuatu ya. apapun. ya. Ya. Itu merdeka. Nah kemudian yang kedua nih syaratnya yaitu mauquf bih atau bendanya atau yang diwakafkan. yang tadi ya. intinya. Ya, yang tadi. Jadi apa yang Ini diberikan membedakannya. oleh wakif, nah itu Ya. namanya mauquf bih. Dan mauquf bih ini juga harus ada ketentuannya. Yang pertama juga mengandung nilai ya atau berharga ya. Karena juga orang ngapain wakaf benda yang nggak berharga gitu loh. Iya. Aneh juga orang dikasih benda nggak berharga. Emang kamu mau aku kasih barang nggak berharga? Nggak mau. Iya, nggak Ya, mau makanya lah. kan. Kemudian juga Baterai lemah, cas dulu, cas. masih nyambung kan? Masih. Nah, kemudian juga yang kedua ketentuannya yaitu halal gitu Halal, kan. iya. Jadi Iya, nggak mungkin dong ah, halal. Orang aneh banget Iya. masa wakaf untuk ibadah. tapi Masa hasil pakai judi haram. Berarti nggak boleh dong kalau saya menang judi terus saya wakafkan. Oh, nggak apa-apa mas kalau pribadi. Oh, jangan lah, jangan. Itu buat Anda sendiri aja. Ya nggak boleh ya, judi nggak boleh ya, nggak teman-teman boleh. ya. Judi yang haram. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir yaitu berwujud nyata ya. Hmm. Nggak mungkin gaib. Ngapain? Iya, nggak mungkin kita investasi kayak kita tuh Angin. saya investasi gedung tapi halu gitu. Kita Kita nggak mau punya gedung. wakafin kekuatan petirnya Gus Samsudin nggak boleh itu. Meskipun Wah, kekuatannya wah. bisa dimanfaatkan nggak boleh. Aku ya. nggak Oh, ikutan iya. nih. Kalau aku ini aku nggak ikutan. Kemudian yang ketiga adalah mauquf alaih atau si penerima wakaf itu. Oh, iya, ini penting benar, juga ini nih. penting. Penerima itu siapa aja sih Iya, kalau wakaf siapa, ini? siapa? Iya, penerima itu bisa perseperorangan atau lembaga. Hmm. Nah, Enggak, yang menerima ini maksudnya disalurkan wakaf ini. Oh, mau berarti nazirnya nih. Nazir wakaf ini. atau gimana ini? beda.
penerima manfaat. Oh, penerima Nah, manfaat. manfaat. Oh, Berarti yang berarti disalurkannya itu ya. salurkannya Jadi itu. setelah Ah. dari nazir ke si penerima manfaat. Nah, Nah, si penerima penerima ini siapa manfaat aja? ini sebagai syarat bisa adanya wakaf. Jadi Nah. oh ya, penerimanya siapa aja berarti ini? Yaitu Iya. kalau penerimanya siapa aja, bisa seperorangan ataupun bisa lembaga tertentu gitu. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk kepentingan umum maupun pribadi gitu. Kalau orang kaya boleh nggak dapat nih dari wakaf? Tentu boleh ya, karena kan ini kan wakaf itu kan manfaatnya untuk masyarakat luas ataupun umat gitu kan. Oh, berarti Nah. beda dong sama zakat. Nah tentu zakat kan beda. udah ditentukan Iya, tuh udah siapa ditentuin. aja Oh, penerimanya. Kalau wakaf ini kan Nggak untuk nentu. kepentingan Ya, luas umum. gitu. Boleh. Misalkan masjid, nah Masjid. itu kan bisa dimanfaatkan oleh orang kaya orang ataupun kaya. orang miskin dan lain sebagainya dan tidak terbatas ketentuan apapun Iya. gitu. Oh, berarti manfaatnya tuh lebih luas banget ya, bisa Jelas, dirasakan oleh makanya. mungkin orang kafir boleh bisa merasakan juga nggak sih? Enggak Iya, juga, nggak bisa nggak gitu gitu dong. juga Oh, dong. maksudnya orang-orang luas kayak fakir, miskin, Ah, orang kaya bisa iya, merasakan gitu. itu. Oh, berarti Intinya luas. tidak terbatas seperti halnya infak sedekah seperti Iya, itu. Iya, kayak zakat juga Ya, udah itu kan udah ada ditentukan. 8 asnaf ya. Kalau ini Iya, kan iya. nggak cuma 8 doang gitu. Semua bisa. Nah, kemudian yang terakhir adanya sigot. Nah, jadi sigot. sigot ini adalah akad ataupun Sigot. ikrar ya. Jadi si wakif ini, si orang yang mewakafkan itu harus mengikrarkan bahwa dia mau Mau wakaf. wakaf. Jadi ada Enggak, berarti enggak boleh langsung. Dah nih. oh nggak ambil. bisa. Itu kan jadi nggak jelas nih. Ah, Lanjut Wakaf ya, buat bisa apa jadi, nih? bisa jadi sedekah itu Iya, ya. sedekah. Bisa Sedekah jadi tanah sedekah. mungkin. Oh, Ngasih iya. di lampu Nah, ini. merah gitu Nih, kan. ini saya ambil nih. Ambil aja nih. itu bukan wakaf namanya. bukan ya. Itu ngasih sisa itu namanya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman itu adalah 4 syarat. Jadi ketika syarat itu terpenuhi, Ya. wakaf itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian juga hukum ya. Jadi di Indonesia ini sendiri juga telah diatur hukum yang mengatur tentang wakaf ya. Iya. Kalau yang kita lihat di Badan Lembaga Wakaf Badan Wakaf Indonesia, di situ juga telah disebutkan. Jadi ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya. Itu jadi undang-undang yang mengatur tentang Iya, perwakafan perwakafan. di Indonesia. Ya, jadi seperti itulah seluk-beluk wakaf ya secara umum secara Jadi gambaran. saya rasa udah cukup jelas ya Ya, untuk gitu. Perwakafan. Ya. Tapi saya ada pertanyaan ini. Apa? Gimana Apa? tuh? Ini Gimana misalnya tuh? nih, saya kan kita abis dengerin nih tentang pengertian wakaf serta Hmm. dalilnya nih. Mm-mm. Ini kita mau mencontohkan pengaplikasian gimana itu wakaf gitu kan. Hmm. Jadi misalnya saya mau wakaf mobil bisa nggak? ya bisa. Berarti wakaf mobil bisa nih. Bisa. Gimana itu? Asalkan sesuai prosedurnya. Nah, gimana tuh? Gimana tuh misalnya kalau saya wakaf mobil, misalnya saya ngasih badan mobil saya ini ke badan wakaf gitu. Misalnya ke Unisia. Mm-mm. Nah, itu gimana itu? Kan Ya, bedanya. berarti kan pertama syaratnya tadi harus terpenuhi Iya, ya berarti ya. terpenuhi. Mm-mm. Berarti kamu Ini kan pemilikan saya sendiri ya misalnya. wakifnya sudah ada nih. Udah ada. Mobilnya sebagai maukuf Mau B. Oh ya, Nah, terus kemudian maukuf alaihnya kan nanti tinggal berarti ini kita berikan ke lembaga Lembaga, wakaf ya, wakaf Unisia. Unisia. Ya kan? Ah. Nah, itu sebagai Ah. maukuf alaih. Nah, Yang bisa sabar. gimana tuh? Beneran mau wakaf? kan bisa mau perjelas bisa. gitu loh. Oh iya iya. Gitu kan. Berarti kan maukuf alaihnya ada dan barangnya ini bisa dimanfaatkan enggak tentang Misalnya nanti jadi gimana itu? transportasi dari lembaga itu Hmm. ataupun digunakan untuk menyebarkan apa namanya sembako dan lain sebagainya. Iya, Intinya iya. kan benda ini tuh bisa dimanfaatkan, Dipakai, iya. Dimanfaatkan. Oh dan iya. mengandung Bukan nilai. bukan gitu dipakai kan. untuk pribadi yang Berarti ada kalau di sana. misalnya disewakan gitu nanti hasilnya bisa dibagikan gitu. Nah, disewakan Nah, juga bisa tuh sewakan kan. juga bisa. Hasilnya juga ada. Tapi misalnya kalau lembaga wakafnya mau jual mobil ini boleh nggak? Ya nggak boleh dong. Kecuali Iya. ada persetujuan. Iya, berarti kan kalau itu nggak kan pokoknya dari wakaf itu kan berarti Hilang ya? hilang. Iya, Jadi hilang. bukan wakaf lagi Bukan, ya. bukan wakaf Jadi kalau lagi. misalnya itu dari lembaga wakafnya dijual mobilnya itu bukan wakaf guys. Nah, Karena Jadi inti wakafnya, inti wakafnya di di situ. situ. Dan jangan lupa tadi iklannya. Oh iya, Iya, iklannya betul. betul. Jadi harus ada ikrar bahwa Hmm. si fulan ini mau Mewakafkan. mewakafkan mobilnya dan tentu mobilnya bukan mobil curian. Iya. Haram Mobil itu. curian kan nih? Oh, bukan. Kan nggak mau diwakafkan. Oh, Gitu tapi ya, kita guys, ya. doakan mudah-mudahan diwakafkan. Ya semoga semua kita Iya, bisa bisa mewakafkan berwakaf lah. sebagian harta, Harta kita. kita. Ya, di jalan Allah. Iya. Kita mulai itu dari hal yang kecil guys. Ya, Gak usah kecil. banyak. Jadi dulu. nggak usah minder guys ya kalau misalnya di mau biar wakaf mau kecil mau gede itu Nah, betul. kita mulai dari Rp1.000 di Nah, lembaga Unisia Intinya bisa. niat kita. Niat kita. Ya, niatnya. Oke. Nah, dan sekali lagi jangan lupa wakafnya kemana? Ke Lembaga Unisia. Wakaf Unisia. di mana kampus kita? Di Universitas Islam Islam Indonesia. Indonesia. Gitu. Oke. Saya kira
cukup menarik ya tadi pembahasannya. Iya. Oke, kita Jadi kita lanjut ke step berikutnya, Iya. yaitu kan kami punya tugas nih. Nah, kita Ya, kembali ke tugas. tugas sekarang. Tugas tugasnya, kita ya di intinya sini, tugas. intinya di sini, guys. Inti videonya itu di Tadi situ. kami itu disuruh meneliti lah, kayak Menjelaskan. mencari bagaimana sih badan wakaf itu di negara-negara luar. Iya, ataupun Nah, sistemnya. iya, Oh ya, sistemnya. sistem pengelolaan wakaf lah di negara Nah. lain gitu loh, di Indonesia kan Mas, bosan kita ngebahas-bahas Indonesia. Ambil negara apa Mas kemarin? Kalau saya milih Brunei sebagai Brunei. oke, Kalau saya objek sendiri, penelitian. Bangladesh. Kenapa nih milih Bangladesh? Bentar dulu itu. Oh Nah, iya. ya, kalau aku Kenapa? sendiri dari tetangga sebelah nih, Oh, Malaysia. Malaysia. Ya. Ya udah, kalau misalnya dari Malaysia kan tetangga sebelah paling dekat nih. Ya, iya. Ya udah, kenapa pilih Malaysia? Pilih Malaysia nih, kenapa dulu nih? Kan padahal banyak kan Pertama- yang negara di luar yang agak-agak. Ya, pertama bisa. saya milih Malaysia karena menurut saya mudah ya daripada saya ngambil negara-negara Eropa ya. Daripada nyarinya setengah pusing nyari datanya, jadi saya milih Malaysia. Yang pertama kulturnya hampir sama. Oh, iya. Kemudian di sana juga sama kan. Culture. Iya. Mayoritasnya juga umatnya beragama Islam Iya. gitu. Pasti ada wakaf ya berarti Iya, di pasti Malaysia. ada wakaf. Jadi kan kita bisa meneliti sistemnya itu gimana sih di sana. Kan kalau di Indonesia seperti ini, oh di Malaysia seperti apa. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang Brunei nih, kenapa Brunei nih? Brunei. Negara dengan penghasil Sama, minyak. pertama Brunei itu kan termasuk negara terkaya di ASEAN ya. Iya. benar. Dan penduduknya kebanyakan orang-orang kaya, tapi bukan berarti tidak ada orang miskin di sana juga. Iya. Kenapa saya milih Brunei? Karena penasaran juga karena sana mayoritas muslim, gimana pengelolaan wakaf di sana? Apakah yang kemajuan negara mereka itu karena berdampak dari wakafnya atau karena hanya minyak doang? Iya, iya, iya. Ya tahu juga Benar. saya Atau memang Masnya ini asli Brunei? enggak, Oh, saya enggak. Berarti kan asalnya- kita tuh kayak penasaran gitu ya. Di sana kan penasaran, orang ya, kayanya penasaran. muslim itu kan banyak ya. Iya, Apakah wakafnya itu efektif atau tidak gitu ya? tidak, apakah itu negara kayaknya disebabkan wakafnya, saya ingin tahu juga itu. Iya, iya, Mungkin itu benar, aja. benar. Itu menarik sih. Menarik. Nah, kalau Bangladesh nih, Ah, jauh-jauh ke Bangladesh. Bangladesh ya. Sebenarnya ini opsi terakhir sih. Kemarin saya mau ambil Zimbabwe. Brunei. Cuman di luar India. Kalah cepet berarti. Iya, kalah Cepat. cepet. Kalah cepet. Aduh, padahal kan Tadi kan ada pilihan di Zimbabwe. oh, Zimbabwe enggak gitu pusing kita. Kalau kita pilih Zimbabwe, kita mau ngomongin wakaf apa inflasi dong. gini? Nah, Oke, jadi gimana? Karena kalau kenapa menurut Bangladesh? saya, kalau Bangladesh kan yang kita ketahui kan negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang ada di pinggiran India gitu Iya. kan. Jadi banyak masyarakat hidup di sana, yang masyarakat hidup di sana itu masih diselimuti dengan problem kemiskinan. Jadi berarti kebalikannya Brunei ya? iya, Brunei kan kebaikan. negara kaya Dia nih. kan Iya. orang Benar, sultan. benar, benar. Jadi gitu. Jadi masih banyak diselimuti dengan problem kemiskinan. Jadi gimana pakar muslim di sana itu gimana ya? Mencari berbagai alternatif untuk mencapai persoalan-persoalan yang bisa yang menutupi ini, yang kemiskinan tadi ini. Iya. Jadi agar bisa distribusi, misalnya ada dananya, nanti misalnya udah dibangun badan wakafnya di sana, nanti ini apa namanya distribusinya itu bisa disalurkan dengan mudah gitu loh. Oke, berarti kayak Jadi lebih agak menarik lah, iya karena sih, menarik. Jadi kayak gimana supaya gimana dia bisa kita tuh setara. nyari cara dari Ah. wakaf ini supaya gimana permasalahan kemiskinan ini bisa teratasi. Ah. kan? Jadi yang miskin maupun yang kaya itu ya bisa seimbang lah. Iya, 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 iya. Jangan cuma orang kaya doang yang mau merasakan gitu. Menarik Kita- juga sih. Tapi sebenarnya itu opsi terakhir sih. Ya. Tapi jahat sih masnya. Iya. Ambil di luar. Ya tapi lumayan lah Iya, nemu iya. Bangladesh daripada yang lain lebih susah kan. Ya. Benar. Gitu. Oke, Nah, berarti, semoga tugas kita dapat A ya guys ya. ya berarti Jadi sekarang mohon like, menuju. share dan Oh. Iya Oke. karena nilai kita Subscribe. tergantung dari like kalian, Ah. share kalian, Ya, dan Mohon bonusnya dukung. jangan lupa subscribe. dan ya. jangan lupa wakaf yang paling penting. bener. Jangan lupa wakaf. Oke, berarti sekarang menuju materi yang selanjutnya. Oke guys, jadi mungkin terkait dengan yang tadi yang apa kami bahas tuh cukup menarik juga, jauh lebih menarik dari sebelumnya ya, bisa. Jadi kita masuk ke poin pentingnya lah, yaitu Materi inti ya. materi Inti inti. kita Kan ini. kami udah sebutin tadi negara apa yang kami pilih. Gitu. Nah. Oke. Langsung Nah, dari langsung siapa? aja dari yang dekat dulu dong. Gimana Dekat mas? dari Indonesia tuh mana? Sepakat. Yang dekat dulu dong. Dekat negara paling dekat Indonesia, Indonesia tuh sampai adalah- Indonesia. Deketan sama mana Brunei Bangladesh sama ya? Malaysia? Berarti Malaysia dulu. Malaysia dong. dulu. Kan sampingan. Sampingan. Yang sering tetangga nggak akur itu. Parah ini. Nah. Supporteran nih biasanya.
Mas. Oke, berarti dari Malaysia ya. Malaysia Iya. dong. Oke, kalau Gimana gitu nih Malaysia? dari aku nih teman-teman ya, Hmm. yang akan membahas tentang sistem pengelolaan ya ataupun wakaf di negara Malaysia atau yang sering kita dengar dengan negeri jiran Ya, ya. Kenapa negeri jiran? Kalau itu saya kurang tahu ya. Karena saya riset wakafnya bukan Oh. negeri jirannya ya. Mas, dia orang Indonesia juga, Mas. Iya Mas, Oh, saya iya, asli iya. Indonesia dan saya bukan meneliti negara-negara. Oke, jadi kita masuk ke pendahuluannya aja ya. Ya, tapi mohon maaf nih teman-teman, saya agak sedikit baca ya karena nggak hafal karena panjang. Gitu, jadi daripada saya salah omong kan gitu. Oh iya. Mending saya lihat gitu. Jadi pendahuluannya nih, yaitu sejarah wakaf di Malaysia. Iya. Jadi di Malaysia itu Islam sudah ada sejak sekitar abad 13 Masehi. Namun hingga akhir tahun 1800-an tradisi wakaf itu belum dijalankan dengan baik gitu. Ya. Dan ketika untuk pertama kalinya Portugis menguasai daerah Malaka pada tahun 1511 Masehi, maka kebanyakan rakyatnya pergi mengungsi dan meninggalkan harta bendanya begitu saja untuk mengikuti Sultan Johor. Dengan demikian harta benda tersebut menjadi rampasan Portugis, ya, tak terkecuali harta benda wakaf. Nah gitu kan, hingga akhirnya ketika banyak para pendatang dan dari India ke negeri Pinang, pelaksanaan wakaf itu mulai nampak gitu. Jadi kayak para pendatang itu membawa tradisi wakaf itu sehingga bisa dilihat oleh warga lokal yang kemudian tradisi itu mulai terterapkan ke dalam tradisi orang-orang Malaysia gitu. Nah kemudian dari sejarah tersebut kita bisa mengetahui bahwa undang-undang mengenai wakaf itu muncul setelah undang-undang lain ada gitu. Akan tetapi seperti yang diketahui bahwa Malaysia itu terdiri dari 13 negara bagian ya. Dan di setiap negara tersebut memiliki Departemen Agama Islam atau yang biasa kita sebut dengan Kemenak ya, Kementerian Agama, yang bertugas mengelola segala urusan keagamaan termasuk wakaf gitu. Itu kemudian wakaf di Malaysia itu tidak lepas dari peran Majelis Agama Islam Negeri atau yang biasa disingkat dengan MAIN sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti seperti masjid, sekolah agama dan rumah anak yatim ataupun panti asuhan. Dalam perjalanannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau yang biasa disingkat dengan JAKIM menunjuk Property Development Coordinating Wakaf atau yang dikenal dengan Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf untuk membantu MAIN atau majelis tadi dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta ataupun pemerintah yang memiliki keahlian dalam pengalaman di bidangnya masing-masing untuk mengembangkan harta wakaf pada level nasional. Jadi ketika harta wakaf ini sudah mulai diperhatikan gitu kan, dari Kemenak itu mempunyai inisiatif-inisiatif baru guna menseriuskan program wakaf ini gitu. Nah kemudian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah itu membentuk Jauhar atau yang biasa dikenal dengan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji pada tahun 2004. Nah kemudian Jauhar ini bertugas dalam membantu MAIN dalam administrasi wakaf. Dan kemudian pada tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf di bawah Jauhar, yaitu Yayasan Wakaf Malaysia atau yang biasa disingkat dengan YWM, yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor-sektor yang komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan. Nah, kemudian dari langkah-langkah ataupun inisiatif tadi, kemudian MAIN ini atau majelis agamanya itu membentuk lembaga-lembaga di mana itu bertugas untuk mengelola dan mengurus lebih lanjut akan wakaf di sana gitu. Jadi itu merupakan langkah keseriusan mereka dalam mengelola sistem wakaf di Malaysia. Nah untuk struktur organisasinya sendiri, ya dari yang paling atas itu tadi kita sebut MAIN, Majelis Agama Islam Negeri, atau kalau di Indonesia itu adalah Kemenak. Kemudian di bawahnya MAIN itu ada Jawatan Kuasa Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf, yang kemudian di bawahnya ada juga Jawatan Wakaf Zakat dan Haji atau yang disebut tadi Jauhar. Dan di bawah Jauhar itu ada Yayasan Wakaf Malaysia.
Nah, kemudian untuk sistem pengelolaannya, nah kita ini masuk ke pembahasan yang inti tadi ya, yang kita mau bahas di ini. Jadi sistem pengelolaan wakaf di negara Malaysia. Nah, gimana sih? Nah, pengelolaan wakaf di negara bagian itu memiliki corak yang beragam seperti yang kita ketahui bahwa di sana ada beberapa negara bagian. Nah, di setiap negara bagian itu ada MAIN yang sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Ya, jadi setelah diseriuskan itu tadi, kemudian setiap negara bagian itu mulai mengelola wakafnya di negara bagian tersebut masing-masing. Dimulai dari negara bagian yaitu Selangor, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya gitu. Nah, kemudian sistem dan pengelolaan wakaf di Malaysia tidak monolitik, artinya tidak ada hukum federal yang mengatur dengan suatu aturan yang sama. Meskipun demikian, menurut Murad Ciza Caka, terdapat pengecualian di daerah Johor dan wilayah federal yang digunakan untuk mendirikan wakaf dalam bentuk penyediaan dana tunai dan rekening bank. Dalam konteks ini, wakaf di Malaysia, baik negara pusat ataupun negara bagian, tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan wakaf. Pendanaan dalam pengelolaan wakaf dapat menggunakan kredit perbankan, misalkan Islam Bank yang berdiri sejak tahun 1983 telah membuka kesempatan untuk peminjaman dana untuk mengembangkan wakaf. Jenis wakaf Malaysia ada dua model, yaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam dan perkembangan sosial ekonomi. Kemudian wakaf ini diurus oleh majelis agama, sedangkan wakaf khas adalah harta yang diwakafkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, pemakaman umum, dan sekolah. Wakaf ini dikelola oleh majelis agama setempat, sebab masing-masing daerah memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri dalam mengelola wakafnya. Jadi di setiap negara bagian itu peraturan ataupun kebijakannya itu berbeda-beda. Seperti ada yang terkecuali tadi di daerah Johor dan wilayah federal yang digunakan untuk mendirikan wakaf. Nah, itu jadi masing-masing kebijakan dari negara bagian itu tentang pengelolaan wakaf itu berbeda-beda ya teman-teman. Nggak semuanya rata sama seperti itu. Kemudian wakaf Malaysia masih bersifat konsumtif, yakni wakafnya tidak bernilai produktif seperti praktek wakaf di negara-negara Islam. Bahkan wakaf di Malaysia itu walaupun mayoritas penduduknya Muslim, masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya minoritas Muslim. Oleh karena itu, hasil seminar tentang wakaf di Malaysia merekomendasikan perlunya undang-undang bolehnya wakaf produktif yang bernilai wakaf di Malaysia. Investasi dilakukan melalui sukuk dan pasar modal yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Security pada Februari 2001. Penerbitan saham wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Malaka, dan Selangor. Nah, praktek ini dilakukan sesuai dengan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada 24 November 2005. Nah, kemudian selanjutnya untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini dibentuk Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri pada tahun 1997. Syarikat Takaful ini diimplementasikan berdasarkan akad mudharabah. Keuntungan investasi ini pada portofolio keuangan syariah, adapun jumlah portofolio adalah deposito perbankan syariah, obligasi syariah, dan pasar modal syariah. Sedangkan keuntungannya digabung dengan keuntungan portofolio lainnya, kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat miskin dan membangun sumber daya manusia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sistem pengelolaan di Malaysia itu setiap negara itu berbeda-beda kebijakannya. Nah, tetapi setelah diteliti ternyata sifat dari wakaf di Malaysia itu masih konsumtif, belum produktif. Itu pada tahun sebelum 2005. Nah, kemudian setelah adanya penelitian, akhirnya direkomendasikan bahwa wakafnya itu harus diubah ke sifat produktif supaya makin bermanfaat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk datanya sendiri ya, di Malaysia itu dana wakaf tunai sijil itu ada sekitar 257,158 ringgit Malaysia. Ya tinggal dikalikan sekitar berapa ya, 3.000-4.000 lah ke rupiah ya. Kemudian juga data dana wakaf tunai am, kan ada yang sijil ada yang am, itu sekitar 2.303,296 ringgit Malaysia.
seperti itu. Nah kemudian kemana sih distribusi wakaf Malaysia itu? Nah di situ ada ke pendidikan, kemudian ke kesehatan, dan kemudian ke sektor ekonomi seperti itu. Nah peruntukan imbal hasil wakafnya sendiri itu disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah, dan pesantren. Ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktivitas ekonomi, semacam toko dan ruko, serta pengembangan sektor pertanian semisal lahan perkebunan, pertanian, dan bendungan. Nah, yang terakhir adalah untuk sektor keagamaan dan spiritual seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid serta pembekalan lahan untuk kuburan. Nah, itu tadi untuk pendistribusian hasil wakaf di Malaysia. Jadi terbagi ada ke beberapa sektor dan mana itu diharapkan menjadi manfaat untuk umat-umat di sana gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih. Jadi analisis tentang apakah ada kekurangan, kelemahan ataupun kelebihan dan peluang dari sistem wakaf di Malaysia ya. Seperti yang sudah diteliti, jadi di sana itu ada tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu regulasi, kemudian yang kedua adalah kesadaran sosial, kemudian perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf ya, seperti yang telah dicantumkan oleh Harun pada 2016. Pertama, mengenai regulasi. Jadi wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf. Misalnya jika terdapat permasalahan mengenai agama atau syariah, justru lebih banyak pengadilan sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri mengenai regulasi. Jadi di mana pengadilan sipil itu lebih memiliki otoritas daripada pengadilan syariah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf ini kan ranahnya itu kan berada di bawah keagamaan ya. Jadi mungkin ini termasuk kekurangan sendiri di mana pengadilan syariah itu malah kurang memiliki otoritas terhadap wakaf di sana. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran sosial. Yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf ya. Karena masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf seperti penjualan lahan, wakaf oleh anak-anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal, itu masih sering terjadi. Jadi kesadaran mereka tentang wakaf itu kurang. Seperti contohnya ada anak-anak yang menjual harta wakaf itu padahal orang tuanya telah mewakafkan. Nah, di situ kondisinya orang tua telah meninggal gitu. Nah, jadi kan anak-anak itu kurang mengetahui tentang lingkup wakaf ini, dimana kan kita udah nggak boleh ngapa-ngapain harta benda wakaf, tetapi anak-anak itu malah menjualnya. Itu jadi kekurangan tersendiri dari kesadaran sosial. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan administrasi, yaitu bahwa Main adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian lahan wakaf harus mendapatkan izin dari Main dan Jauhar. Selain Jauhar bertindak sebagai koordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara Main dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf. Nah, jadi itu masalah terkait karena adanya beberapa negara bagian itu menjadi permasalahan di mana perbedaan administrasi antar pengelolaan wakaf di setiap negara bagian itu termasuk kekurangannya dari sistem yang ada di Malaysia. Nah, yang terakhir adalah komersialisasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan, di mana sejarah wakaf pada masa lalu mampu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, jadi yang diharapkan dari pengelolaan wakaf di Malaysia adalah itu. Jadi dapat bermanfaat baik sektor pendidikan ataupun sektor kesehatan ataupun sektor keekonomian gitu. Jadi bisa bermanfaat dalam bentuk yang luas untuk masyarakat luas. Nah, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman tentang bagaimana sistem pengelolaan wakaf di Malaysia ya. Tadi ada sejarahnya, kemudian tentang bagaimana mereka mengelola, kemudian siapa yang mengelola, dan analisis tentang bagaimana apakah ada kekurangan ataupun kelemahan dan peluang dari pengelolaan yang ada di sana. Oke, mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan mengenai wakaf di Malaysia. Jadi menarik ya, Mas. Sangat detail sekali datanya guys. Panjang ya. Panjang banget ya. Jadi kita bisa mengetahui juga di Malaysia itu seperti ini. Jadi mungkin perbedaannya adalah karena di Malaysia itu ada negara bagian ya, seperti Amerika Serikat itu kan ada dua. Gitu. Kalau di Indonesia ini kan satu, jadi kan regulasi ataupun administrasinya itu aturannya sama. Mungkin itu sih yang beda sih. Nah guys, jadi menarik banget ya tadi ya udah jelaskan. Jadi sekarang
negara tetangganya aja tuh. Berarti mana nih? Brunei. Bukan Bangladesh. Bangladesh kan jauh guys. Oke, berarti Ini Brunei. dulu ya. Oke. Oke. Kita beralih ke negara berikutnya. Itu apa Ki? Brunei. Brunei. Jadi Yaitu saya Sultan. Ya, negaranya Negara Sultan. Jadi saya akan menjelaskan Brunei, pengelolaan wakaf di Brunei. Sebelumnya kita menjelaskan tentang sejarah pengelolaan wakaf di Brunei dulu. Jadi Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritasnya adalah Muslim. Muslim. Oh memang di Brunei mayoritas Muslim. Iya, jadi kan mungkin awal mulanya karena ada wakaf di Brunei pasti karena ada masuknya Islam ya. Ada masuknya Islam, ada apa itu mereka menerapkan syariat, maka ada situ juga wakaf. Berarti nggak jauh beda sama Malaysia ya. Iya, Tapi masnya Muslim kan? alhamdulillah Muslim. Saya kan kuliah di UI. Wow. Emang ada di selain Muslim? Nggak tahu, adanya insan ulil albab. Jadi juga negara Brunei itu adalah negara yang berbentuk monarki. Jadi kerajaan, guys. Jadi karena apa itu negara jelas monarki, maka pemegang kekuasaan tertinggi adalah seorang sultan atau raja. Berarti kalau misalnya sultannya meninggal nih, udah mati, digantiin sama putranya. Iya, pewarisnya. Oh berarti sama dong Ki di Iya, Jogja sama Ki. kayak keraton. Iya. Jadi sultan terus yang megang gubernur kan. Jadi kebetulan ini ada anak sultan guys. Enggak, Oh bukan bohong. ya, bukan. Salah, saya Oh, salah. Sultan Abal-abalan. Jadi beda dengan di Indonesia yang kekuasaan tertingginya adalah seorang presiden. Karena bentuk negara Brunei itu adalah monarki. Iya, Jadi saat tahun 1955 Sultan Brunei ini mengeluarkan kebijakan yang sangat berpengaruh dengan pengelolaan wakaf Brunei itu. Mereka mau apa itu Sultan itu mengeluarkan kebijakan bahwasanya pengelolaan wakaf berada di bawah penguasaan Majelis Ugama Islam Brunei. Ugama. Ugama kalau di Indonesia Majelis Ulama agama Indonesia, kalau sana Majelis Ugama Islam Brunei, MUIB. Dan bahagian wakaf dan Baitul Mal dengan tujuannya tuh diatur oleh Sultan ini adalah bertujuan untuk pengelolaan wakaf Brunei akan menjadi lebih baik. Iya. Tuh. Dan dasar hukumnya mengenai wakaf di Brunei diatur dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Gak usah saya jelasin karena kita nggak paham juga. Intinya ada. Intinya ya. ada dikelola dalam undang-undang mereka Iya. gitu. Jadi selanjutnya adalah Berarti setelah sejarah, berarti setelah sekarang perkembangannya atau gimana? sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan. Jadi dalam pengelolaan kan tadi kan dalam pengelolaan wakafnya diserahkan pada Majelis Ugama Islam Brunei. Jadi Majelis Ugama Islam Brunei itu membuat dua sistem pengelolaan wakaf, diantaranya aset wakaf secara terdaftar dan tidak terdaftar. Jadi wakaf di Brunei itu dibagi aslinya jadi 4, dibedakan jadi 4. Dua pertama itu di pembagiannya tuh berdasarkan dibedakannya wakaf secara terdaftar atau tidak, dan pembagian kedua tuh antara wakaf itu am atau khos. Kalau wakaf am atau khos itu berdasarkan pengelolaan wakaf itu. Kalau kita melanjut ke pembagian yang pertama itu wakaf, pembagian yang antara wakaf terdaftar dan tidak terdaftar. Jadi wakaf tidak secara terdaftar itu yang wakafnya itu didaftarkan ke pemerintahan Brunei atau langsung ke Majelis Ugama Islam Brunei itu. Selanjutnya harta wakaf ini akan diurus oleh dan dikelola oleh Majelis Ugama Islam Brunei selaku pemegang amanah wakaf. Dan kedua adalah wakaf tidak terdaftar. Secara tidak terdaftar gimana? Sistem perwakafan secara tidak terdaftar ya sistem perwakafan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan harta wakaf mereka kepada pihak-pihak tertentu seperti uang, wakaf itu bisa uang, peralatan dan lain-lain, tapi tidak langsung ke Majelis Ugama Islam Brunei, kayak bisa ke masjid-masjid, kayak apa-apa yang tidak terdaftar gitu loh, yang praktiknya itu berarti bebas ya? Ya pribadi, jadi kayak istilahnya kayak kita mewakafin ke orang yang bukan ditunjuk sebagai nazir kalau di Indonesia gitu loh. Jadi kayak tidak tercatat. Jadi terus pembagiannya kedua adalah pembagian antara Majelis Ugama Islam Brunei itu ini wakaf terdaftar berarti yang dibagi ini menjadi bagi dua bagian juga. Harta wakaf berdasarkan harta wakaf menjadi dua jenis, yaitu
wakaf khos dan kedua wakaf am. Apa itu wakaf khos? Wakaf khos adalah merupakan wakaf yang dikelola sesuai dengan amanat pewakif. Jadi itu dari awal seorang wakif itu, seorang pewakafnya itu mewakafkan hartanya, udah ditentuin loh, ini hartanya untuk apa gitu loh. Misalnya dia mewakafin tanah, ini untuk bangun masjid. Jadi udah ditentukan kan. Jadi dari tentukan itu harta wakafnya itu di apa. Misalnya kalau tadi dia mewakafkan tanah, ditentukan untuk membuat masjid. Jadi Majelis Ugama Islam Brunei itu atau yang mengelola wakafnya tidak boleh melakukan hal lain harta itu selain membangun masjid. Tuh, itu udah ditentukan. Jadi kalau yang kedua adalah wakaf am. Jadi bedanya merupakan wakaf am merupakan wakaf yang tidak ditentukan secara khusus pengelolaannya oleh pewakif. Jadi bebas. Jadi kalau intinya dia mewakafkan hartanya, terus dia menyerahkan lah kayak semuanya pengelolaannya pada Majelis Ugama Islam Brunei. Jadi berarti mau untuk apanya itu mau setelah apapun itu diserahkan terserah ke MUIP itu ya. Iya, jadi nggak ditentukan. Tapi dalam pelaksanaannya masyarakat sana lebih banyak yang melakukan wakaf khos dibanding wakaf am. Berarti memang udah ada tujuannya gitu. Iya, kebanyakan orang-orang karena iya. Iya. Lanjut ke oh ya, lanjut ke analisis wakaf. Yang setelah saya analisis data-datanya, jadi tidak saya paparkan secara gamblang, intinya saja guys. Pengelolaan wakaf Brunei itu lebih terkendali, lebih baik ya dibanding di Indonesia. Iya. Karena di sana terkendali dengan baik di bawah pengawasan Majelis Ugama Islam Brunei. Walaupun Majelis Ugama Islam Brunei itu memainkan dua peranan penting, hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam mengelola wakaf di Brunei Darussalam. Maksudnya kan Majelis Ugama Islam Brunei itu melakukan dua peranan penting. Yang pertama melakukan pengawasan terhadap wakaf-wakaf di bawah mereka. Badan wakaf yang lain di bawahnya itu diawasi oleh Majelis Ugama Islam Brunei. Dan tapi mereka juga sebagai nazir juga, mereka juga mengelola. Jadi mereka melakukan dua peranan penting. Walaupun mereka melakukan dua peranan penting itu, tidak ada kendala dalam menjalankan kedua peranan tersebut. Karena kenapa? Pertama, masyarakat Brunei Darussalam itu merupakan warga yang taat akan segala peraturan yang telah dibuat oleh Sultan dan pemerintah. Selama pemerintah bisa menjalankan tugasnya, maka masyarakat merasa tidak perlu ikut campur urusan tersebut. Pertama tuh, berarti masyarakat Brunei itu taat, guys. Berarti yang menyebabkan pengelolaan di sana lebih baik itu karena pada taat. Iya, pertama taat. Berarti dulu. di Indonesia nggak taat dong. Oh, enggak juga. Bukan saya yang bilang. Kurang tapi taat. juga adanya taat sana tuh ada penyebabnya, guys, karena pemerintahnya bisa menjalankan tugasnya. Iya. Berarti di Indonesia berarti di sana negara masyarakatnya percaya. Berarti negara sana amanah ya. Amanah, Kayak udah alhamdulillah. masyarakatnya percaya nih 100%. 100%. Di Indonesia gimana, Bang? Nggak tahu saya. amanah. Kan saya neliti Brunei aja. Ya, sebab kedua kenapa pengelolaannya itu tidak kendala adalah aset wakaf yang dikelola oleh Majelis Ugama Islam tidak sebanyak aset wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Iya. Kan Majelis Ugama Islam Brunei juga melakukan dua peranan penting itu. Pertama mengawasi dan kedua megang juga melakukan pengelolaan wakaf juga. Tapi kenapa bisa melakukan dua peranan tersebut? Karena ternyata yang melakukan memberikan asetnya untuk berwakaf kepada Majelis Ugama Islam Brunei itu tidak terlalu banyak. Jadi mereka bisa fokus juga untuk mengawasi badan-badan wakaf atau lembaga wakaf lainnya. Mereka bisa fokus yang lain gitu loh. Dibanding di Indonesia semuanya tuh kayak diserahkan pada Badan Wakaf Indonesia, sehingga majelis mereka itu badan wakaf tuh tidak bisa fokus untuk mengawasi lembaga-lembaga wakaf yang lain. Jadi kayak gara-gara dua-duanya itu ribet karena banyak banget juga yang wakafnya ke Badan Wakaf Indonesia saja. Jadinya kayak mereka tuh dua peranan itu tidak seimbang, mungkin jadi susah melakukan dua peranan tersebut. Ya, oke. Jadi gitu ya guys ya, tadi dari negara Brunei Darussalam. Menarik sih karena udah bebas ya di sana ya. Bebas. Nggak melalui satu ini doang. Terus tadi yang kayak pembahasan kita sebelumnya, apakah wakaf ini berimpact pada kekayaan negara Brunei? Jadi kan negara Brunei itu adalah negara yang sangat kaya di Asia dan penduduknya itu mayoritasnya adalah orang-orang kaya, guys. Orang-orang kaya.
Tapi ternyata wakaf ini belum berdampak pada ekonomi, sektor ekonomi. Jadi sektor ekonominya masih bergantung pada minyak, penghasilan minyak. Dan bukan berarti negara mereka maju, bukan berarti semuanya orang kaya, tidak juga. Tapi setelah dianalisis, ternyata pengolahan data wakaf di dunia itu hanya tersalurkan untuk 2 sektor saja, yaitu pertama sektor sosial, kedua hanya sektor agama. Hanya sektor sosial saja. Berarti agama juga sosial ya? Iya. Hanya sektor sosial, misalnya untuk bangun masjid, dan untuk kesehatan, untuk lembaga pendidikan, universitas, hanya untuk ke situ saja. Mungkin kayak bidang kesehatan Brunei, mereka memberikan fasilitas pengobatan yang semua pasien dengan segala penyakit hanya perlu membayarkan $1 Brunei untuk segala penyakit. $1 Brunei itu kalau di Indonesia 9.500, murah berarti kan? Berarti segala penyakit. Iya, pokoknya Biar kamu periksa. penyakit yang berat atau Iya. nggak mesti Tidak ini ya. dibebankan biaya, jadi kayak cuma bayar $1. Berarti rata ya. Iya. Tapi ini kan hanya sektor sosial, untuk sektor ekonomi. Badan wakaf di sana belum terlalu melakukan penyaluran dana ke situ, karena kebanyakan juga disebabkan juga faktornya adalah banyak orang Brunei itu mewakafkan hartanya wakaf am, wakaf khos tadi, bukan wakaf am yang bisa dikelola terserah oleh Majelis Ulama Agama Islam Brunei, tapi mereka wakaf khos sudah ditentukan. Kebanyakan jadinya kayak masjid-masjid Brunei itu fasilitasnya lengkap, kayak ber-AC, nyaman, bersih, mewah Alat-alatnya juga mewah lengkap, ya. gitu loh, kayak sultan-sultan gitu lah. Jadi karena itu sebabnya juga, karena kebanyakan pewakaf itu wakafnya wakaf khos yang sudah ditentukan. Nah, Oke, mungkin menarik, guys, sekian ya. dari saya. Oke, menarik. Yang menarik guys ya. Negara terkaya di Asia. Negara Asia. Padahal negara yang kecil. Negara terkaya muslim di Asia. Muslim. Masih ada Muslim, Singapura Asia. soalnya. Iya sih, bener sih, bener. Benar banget sih. Oke. Berarti kita menuju Oke. ke negara yang terakhir. Bangladesh. Negara Bangladesh. Opsi terakhir. Jadi guys, teman-teman sekalian, dari 2 teman saya ya tadi udah menjelaskan, yaitu Malaysia, terus Brunei. Jadi yang terakhir saya menjelaskan tentang Bangladesh. Jadi di Bangladesh itu ada namanya SIBL, yang mana singkatnya Social Islamic Bank Limited. Nah, ini nama yang baru. Kemudian bank ini yaitu berbasis syariah di Bangladesh. Didirikan pada tahun, kalau nggak salah ya, 22 November tahun 1995 sebagai Social Investment Bank Limited. Jadi namanya dulu itu Social Investment Bank Limited. Nah, kemudian setelah dirubah namanya menjadi Social Islamic Bank Limited. Jadi gitu. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk dan sejarah-sejarah dari terlahirnya ini wakaf di Bangladesh. Jadi pengaturan wakaf di Bangladesh ini dimulai dengan peluncuran dari Mushaman Wakaf pada tahun 1923, yaitu 1923. Jadi ketetapan deklarasi tentang undang-undang Musliman atau Musalman dibuat untuk mewariskan harta dengan cara wakaf. Ya, untuk apa diwariskan harta itu? Ya, untuk keluarga, anak, ataupun keturunan mereka nantinya. Jadi begitu. Namun dari hasil ini muncul keraguan, yaitu validitas wakaf yang dibuat oleh orang-orang pengikut. Jadi Musalman yang mendukung diri mereka, keluarga mereka, anak-anak dan keturunan, dan pada akhirnya keraguan terhapus karena wakaf kepentingan hanya untuk orang miskin, atau untuk kepentingan malah yang parah adalah untuk agama lain. Nah, bakti sosial dan itu bijaksana untuk menghapus kebijakan itu. Jadi kemudian bentuk dari wakaf itu sendiri, maka dari ini pemerintahan harus menunjuk seorang administrator untuk jangka waktu berapa? 5 tahun. 5 tahun. Dan beragama Islam. 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 Jadi pemerintahan ini harus menunjuk yaitu seorang administrator untuk jangka waktu selama 5 tahun, yang dimana administrator ini adalah beragama Islam.
Jadi masyarakat, jadi ordinanse juga masyarakat untuk membentuk komite wakaf untuk membantu administrator. Jadi sejalan dengan itu, administrator dibantu oleh 2 wakil, yakni 6 petugas administrasi, 18 pengawas, kemudian ada 18 auditor dan 54 anggota staf. Kemudian sehingga komitenya ini berjumlah 58 orang. Jadi komite ini berkantor di ibu kota Dhaka. Jadi ada ibu kota Dhaka ya, di Bangladesh. Masa di Malaysia sih? Di Bangladesh dong. Benar. Jadi ibu kotanya di Dhaka dan memiliki 4 kantor cabang. Administrasi wakaf di Bangladesh terlihat sangat sentralistik. Kenapa? Karena kantor-kantor cabang dan distrik tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan peraturan. Dan terlepas dari itu semua, sektor wakaf Bangladesh juga masih diatur oleh Wakaf Ordinanse tahun 1962. Jadi gitu. Nah, kemudian saya mau jelaskan juga nih yang awal mula namanya ini, yaitu Social Investment Bank atau SIBL sebelum berubah nama tadi kan. Jadi sertifikat wakaf tunai oleh M.A. Mannan pada tahun 1995 merupakan sarana mentransfer tabungan baik si kaya maupun masyarakat yang berpenghasilan menengah untuk ikut andil berperan serta dalam mendanai kegiatan-kegiatan agama, pendidikan dan sosial. Dan menariknya di Bangladesh ini guys ya. Jadi di sana itu ingin, kan udah saya sebutkan tadi bahwa di sana itu mayoritas muslim yang masih diselimuti oleh kemiskinan. Jadi di mana pemerintahan di sana itu ingin kayak mensejajarkan. Jadi yang si kaya dan si miskin ini bisa sama-sama merasakan yang nama kayak enak-enak gitulah pokoknya. Jadi ya gitulah. Enak-enak ya apa? Ya kayak sejajar, misalnya orang kaya makan ini, ya setidaknya yang orang bawahan juga dapat merasakan hal yang sama. Jadi ingin disetarakan. Oke. Jadi gitu. Nah, kemudian SIBL juga ini adalah sertifikat wakaf tunai ini banyak berperan dalam pembangunan perekonomian kesejahteraan masyarakat Bangladesh. Jadi SIBL ini juga banyak berperan penting. Dia berperan penting juga ini dalam merencanakan perekonomian dan kesejahteraan yang ada di negara Bangladesh, terutama untuk masyarakatnya, dan berhasil mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi adanya program ini, jadi kemiskinan yang ada di pinggir-pinggiran itu alhamdulillah bisa ditangani. Kemudian pemanfaatannya juga digunakan sebesar-besarnya untuk pemanfaatan yang meliputi peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi, hingga universitas. Lalu juga mendanai riset dan mendirikan rumah sakit. Jadi gitu. Jadi Bangladesh ini menarik juga guys ya, karena ingin mensejajarkan. Jadi semua orang bisa merasakan. Ya intinya gitulah. Berarti kalau bedanya sama sistem yang di Malaysia itu kan kalau kebijakannya kan per negara bagian itu beda-beda. Tapi kalau di itu kan sentral ya, di ibu kota ya berarti. Iya, ya? ibu kota. Oke. Yang mana badan ini nanti yang mengatur. Berarti semua peraturannya itu kan rata ya, sama rata ya. Iya. Jadi kan kayak di Brunei tadi kan bebas. Ya. Kalau dia ini kayak apa ya? Memang untuk ini, untuk masyarakatnya. Baik dari perekonomian, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Jadi gitu. Berarti itu dari Bangladesh. Iya. Oke, mantap. Jadi ada satu dari saya, yaitu kekuatan. Jadi menurut saya wakaf yang sangat baik dan bagus sekali karena mengaitkan kesadaran itu yang sedekah jariah, yang pahalanya tidak terputus, dan dimana sudah menjadi memori kolektif bagi muslim dunia. Yakin bahwa yakni hadis tentang amal jariah. Jadi menurut saya, jadi amal jariah itu atau wakaf itu mengaitkan dengan kesadaran diri kita.
yaitu dengan sedekah jariah. Karena kalau kita dengan berwakaf, pasti sekalipun kita udah meninggal, pahala kita masih berjalan, begitu teman-teman. Kemudian ada ancaman, yang namanya ancaman kapanpun dan dimanapun pasti kita nggak tahu kan, pasti kita nggak tahu, dan perlunya kita selalu mewaspadai dan faktor ancaman itu seperti apa. Nah, ancaman itu seperti syarat-syarat wakaf yang dilanggar. Semisal tidak ada ikrar wakaf, nah itu tadi, kita mewakafkan saja tidak ada ikrar kan, gimana? Nah, ikrar wakaf bukan hanya harus dihadiri saksi yang memenuhi syarat, tetapi juga harus dituangkan dalam dokumen hukum bernama akta ikrar wakaf. Jadi setelah kita mewakafkan harus ada surat itu loh, kayak apa ya? Surat ini. Ya, surat yang ditandatangani di atas persetujuan bahwasanya saya berwakaf dengan ini gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya, jadi dari semua yang pembahasan tadi, kalau menurut saya nanti dijelaskan juga sama teman-teman, kesimpulan dari saya sendiri bahwa setelah diuraikan secara keseluruhan melalui pengkajian Al-Quran, hadis, serta memperlihatkan pendapat para mazhab yang mempelajari Undang-Undang Nomor Tahun 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat diambil kesimpulannya teman-teman, bahwa yang berkenaan dengan wakaf dengan wasiat, yaitu yang pertama, tidak sah hukumnya apabila seseorang yang melakukan wakaf berada di bawah pengampuan, karena orang yang melakukan wakaf harus memiliki kecakapan hukum, dan seseorang bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4 kriteria. Apa saja 4 kriteria ini? Yang pertama, merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan atau kayak tidak terkait pengampuan ya. Udah dijelaskan tadi kan, itu kesimpulannya menurut saya. Jadi wakaf orang yang berada pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, jadi hukumnya adalah sah, karena tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Jadi apapun barang kita yang ingin kita wakafkan, baik yang kecil maupun besar, nilainya kecil atau nilainya besar, kita sebagai diri pribadi tidak usah minder untuk mewakafkan jika itu baik. Nah, percayakan kepada nazir yang mengelola, maka sekalipun kita akan meninggal, sekalipun kita udah tidak ada di dunia ini, maka pahalanya terus mengalir. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Nah, saya akan lempar ke teman-teman dapat menyimpulkan apa yang disampaikan tadi. Sangat banyak sekali kesimpulannya. Jadi pas masuk materi ini kok agak tegang ya. Ya mungkin untuk kesimpulan sebenarnya nggak jauh beda. Dari semua negara. Mungkin bedanya itu kan cuma di gimana mereka itu masing-masing mengelola wakaf. Tapi kan sebenarnya tentang intisari dari perwakafan itu kan semuanya sama. Iya, kan? benar. Dan dasarnya kan juga sama dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi ya mungkin kesimpulannya tentang bagaimana kita itu sudah diberi jalan oleh Allah, yang mana jalan ini adalah sebagai solusi untuk memberantas masalah-masalah sosial maupun masalah keagamaan ataupun ekonomi ya itu salah satunya dari cara berwakaf ini. Nah, makanya kenapa penting bagi masyarakat itu untuk memperdalam pengetahuannya tentang wakaf ya. Meskipun yang sekarang kita lihat itu lebih banyak orang itu mengetahui apa itu infak dan sedekah, tetapi sedikit yang mengetahui tentang wakaf. Nah, makanya orang yang tahu wakaf pun hanya sebatas ya masih belum banyak yang tergerak hatinya yang untuk terkenal berwakaf. Atau enggak yang tersebar luas itu kan cuman ini. Iya, sedekah, kayak contohnya kan kayak wakaf uang pun kayak masih asing bagi masyarakat Indonesia. Makanya di sini kami bertiga ya sekaligus mengerjakan tugas, kami juga pengajar nih. Kita juga sharing-sharing. Dengan adanya tugas ini ada hikmah loh. Iya. Kita bisa sharing-sharing ilmu, kita bisa bertukar ilmu, kita bisa menyampaikan. Makasih buat siapa nih? Makasih buat teman-teman semua. Pembimbing kami yang telah memberikan kami tugas. Jadi kami juga bisa belajar banyak. Betul. Dan bisa mendiskusikan berbagai hal. Apa yang kami tidak ketahui menjadi tahu.
Ya meskipun penjelasan kami bertiga Masih belepotan ya. tidak luput dari Ya. sebuah kesalahan. Nah, teman-teman bisa koreksi di komentar Ya, karena- ataupun ada yang mau tanya, dipersilahkan sangat sekali ya. Karena kami juga masih Belajar. belajar, masih berproses. Jadi kita sama-sama berproses. Jadi ada misalnya ada salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan karena Oke. kami juga masih sementara berproses. Oke. Jadi teman-teman mohon sekali dukungannya, like, komen, Jangan lupa jangan lupa subbreaker di subrek ya di guys ya. subbreak guys ya. Jadi Ya sebagai bentuk dukungan kalian untuk kami supaya kami makin Nilainya semangat makin dalam besar. belajar ya. iya. Supaya semangat dalam belajar bukan semangat dalam lulus ujian. Iya. Jadi semangat untuk berwakaf kalian ya. iya iya. Jangan lupa berwakaf. Oke. Link kita taruh di bawah nanti untuk Siap. kalian yang coba berwakaf mulai dari 1.000 bisa. Ya. Iya, benar. Oke, Jadi- jadi seperti itu. Ya seperti ini. Jadi berhubung karena YouTube ini udah Terlalu udah panjang. vakum. Oh ya udah vakum dan ini untuk Udah- pertama kalinya lagi Pertama ya. kali lagi memposting Tapi video. kalau teman-teman suka podcast gini, nanti kami cari hal yang baru. Sip, benar sekali. Kalau kalian teman-teman Nggak suka, minum. nanti kami cari yang lain. Maksudnya dengan ya, lebih- pembahasan-pembahasan menarik pembahasan yang yang menarik. lainnya tentunya. Baik. baik yang di kebudayaan Jogja mungkin Benar sekali. atau yang lain-lainnya. Oke, Pokoknya sip. nantikan video berikutnya. Oke. teman-teman. Oke. Terima kasih, kami bertiga undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys. Alright.